tadi adalah iqamus salah, mendirikan salat, menegakkan salat. Menegakkan salat lain dengan orang yang mengerjakan salat. Orang yang manajak tihang lain lawan orang yang menegakkan tihang. Manajak tihang ya, asa betajak aja condong kemana kada jadi masalah, asa betajak. Tapi kalau menegakkan tiang, nah tegak. Allah mencela orang-orang yang salat dalam Al-Quran. Allah memuji orang yang menegakkan salat. Fawailun lil musallin, celaka orang-orang yang sembahyang. Dicela Allah. Tapi Allah menyuruh kita bukan sekedar sembahyang, tapi wa yuqimunas shalah, mendirikan sembahyang. Kenapa sebabnya? Karena bila kita mampu mendirikan salat, maka itu akan menjadi benteng kita daripada perbuatan segala maksiat. Itu gunanya. Kayak apa mendirikan salat itu? Kayak apa sembahyang kita supaya bisa tegak? Para ulama suluk mengatakan bahwa yang dimaksud dengan iqamus salah, mendirikan salat itu adalah fi'lus syurut wal arkan was sunan wa tarkul mubtilat wal muharramat wal makruhat zahira wa batina. Mendirikan salat itu melaksanakan syarat, rukun dan sunat sembahyang. Meninggalkan yang membatalkannya, meninggalkan yang haram yang kada membatalkan, dan meninggalkan yang makruh. Kalau kita sembahyang untuk kita kawa melaksanakan seperti itu, nah kita sudah menegakkan salat. Melakukan syarat sembahyang, suci, menutup aurat, menghadap kiblat, tahu cara-cara sembahyang. Rukun sembahyang gawi dengan bujur. Sunat-sunat sembahyang laksanakan. Sunat sembahyang macam tasyahud awal, macam kunut, macam duaul istiftah, macam membaca surah sesudah Fatihah. Itu sunat-sunat sembahyang. Kita gawi nang sunat-sunatnya, tinggalkan nang membatalkan sembahyang. Tinggalkan pula yang haram-haram yang kadang membatalkan sembahyang. Kan dalam sembahyang ada perbuatan yang haram tapi kadang membatalkan dengan sembahyang. Contohnya, ujar ulama fikih mencontohkan seperti mentasdidkan yang tidak bertasdid. Satu contohnya, misal Maliki Yaumiddin. Kan betul ada bertasdid Maliki Yaumiddin. Yang bertasdid Maliki Yaumiddin itu haram, tapi kada batal sembahyangnya. Nah, ditinggalkan juga itu. Kita biasa membaca iyyaka na'budu, adanya iyyaka na'budu. Nah, itu haram, tapi kada membatalkan sembahyangnya. Nah, jangan digawi itu. Wal makruhat, dan meninggalkan nang makruh-makruhnya. Nang makruh macam apa contohnya? Seperti meninggalkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, makruh. Meninggalkan tasyahud awal, makruh. Nah, segala nang makruh ditinggalkan. Baik zahir maupun batin, kita kawa melaksanakan itu, kita ngarannya adalah yuqimunas shalah, menegakkan, mendirikan sembahyang. Zaman sembahyang kita mungkin kada kawa cagat, ibarat bapasang lut miring sedikit, cuma jangan terlalu miring. Nah, ini miringnya bilang parak bana lawan rabah. Memang untuk tegak lurus itu sulit kita sembahyang. Tapi kata Rasulullah, wa qaribu, amun kada kawan nang pas, parak pas barang. Wa qaribu. Rasulullah bersabda, kam min qa'imin hazzuhu min salatihi ta'ab wan nasab. Berapa banyak orang yang sembahyang hanya dapat susah payah lapah. Kenapa? Nah, karena sembahyangnya ditolak oleh Allah. Miring, menajak tihangnya miring benar, kada diterima oleh na ampun rumah. Nah, terpaksa mau ulangi.
Innal 'abda la yusalli shalah la yuktabu lahu sudusuha wa la ushruha wa inna ma yuktabu lil 'abdi min salatihi ma aqala minha, rawahu Abu Daud. Bahwa seorang hamba sembahyang tidak ditulis seperenamnya, kada ditulis, sepersepuluhnya kada dapat, hanya ditulis dari sembahyang itu yang mana kita sadar waktu sembahyang itu. Kita waktu rukuk kita sadar kita rukuk, kita i'tidal kita sadar kita sedang i'tidal, sujud kita sadar kita sedang sujud. Nah itu yang ditulis oleh Allah, yang diterima. Nah mendirikan salat ini. Yang ketiga, infaqul mal fi wajhin masyru', menafkahkan harta yang halal di jalan syariat. Ada yang wajib macam zakat dan mengurusi keluarga, ada yang sunat membantu fakir miskin, membangun masjid dan sebagainya, itu yang sunat. Infak malil halal, yang diberikan itu, yang dinafkahkan itu adalah harta yang halal. Kalau hartanya harta haram jangan dinafkahkan. Kenapa? Kembalikan kepada ampunnya. Kita ini biasa harta haram diwakapakan, jangan. Unjuk lawan ampunnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asaba malan min ma'sam tawasala bihi rahimah aw tasaddaqa bihi wa anfaqahu fi sabilillah jama'allahu dzalik jami'a thumma qadhafahu bin nar, rawahu Abu Daud. Siapa yang dapat harta dari jalan dosa, dapat harta melalui cara yang haram, kemudian dia berikan kepada keluarganya, dia sedekahkan, dia bagi-bagi duit itu, nanti di akhirat Allah kumpulkan semua itu, Allah timbai ke dalam neraka. Qadzafahullah finnar, qadzafahullah finnar, Allah lemparkan. Jadi bersedekah, menyumbang duit nang haram itu bukan maulah pahala, memberati. Kenapa? Duit nang haram itu mestinya dibulikakan kepada ampun yang berhak siapa. Nah itu riba contohnya. Nah kita misalnya bekerja bagawi, menghutangkan duit lawan orang, rentenir. Orang berhutang lawan kita 1 juta, jadi 1.200.000, bisa 1.700.000 jadinya. Berarti kita melakukan riba. Nah berjalan sekian bulan, sekian tahun, kita hendak tobat kepada Allah. Kayak apa cara tobatnya? Pertama, berhenti, empian lagi. Nang kedua, nang kita tagih itu modal aja, raksomale. Nang kita ambil modalnya berapa? Modalnya 1 juta, ambil 1 juta pulang. Nang berapa tahun bulan kita mengambil duit orang itu, kita kembalikan kepadanya. Nah, tobat daripada riba macam itu. Kalau kada macam itu belum tobat. Berapa tahunnya tiap bulan mencicil lawan kita, nah, mesti dibulikakan. Ini duit ikam, nah ada ampunku, kada halal bagi aku minta maaf, ridha lawan ikam, temakan duit ikam, bulikakan. Itu mestinya jangan duit bunga itu disumbangkan, disosialakan, itu salah kaprahnya. Nah agama mengatur demikian, bulikakan ampunnya. Ampunnya pangkal itu lagi mati anaknya, warisnya mati juga, unjuk kepada kepentingan orang-orang Islam, ulahkan jembatan, nggak ulahkan apakah. Nah kayak itu caranya. Itu amun kawa kita menghitung nang alih ini kebanyakan begawi harta nang haram, hendak tubat, kalau kada kehitungan lagi macam apa caranya. Nah ini sulitnya. Di sini ada mencuntan, di situ ada riba, sini ada nipu orang, situ ada manang permainan, tak kumpul duit macam-macam di rumah. Duit berdagang jual beli ada juga yang halal. Nah sudah berapa tahun berjalan macam itu, hendak bertobat, nah ini sulit. Dan biasa orang macam ini sampai mati kada mau bertobat lagi biasanya.
pengalihan menghitungnya itu. Jadi infaqul malil halal fi wajhin masyru'. Yang ketiga, menafkahkan harta yang halal pada jalan syariat, jalan yang dibenarkan. Jadi duitnya duit halal, menggunakannya pun ke jalan yang dibolehkan, diizinkan oleh syariat. Yang keempat, daripada kunci keberuntungan dunia akhirat adalah beriman dengan Quran dan beriman dengan kutubus samawiyah. Abi Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah, kam kitaban anzalallah, wahai Rasulullah, berapa jumlah kitab yang diturunkan Allah ke dunia ini? Qala, menjawab Rasulullah, mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin, 104 kitab jumlahnya yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sejak Adam sampai Rasulullah. Ada 104 kitab. Nah, itu wajib kita percaya bahwa kitab-kitab samawi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anzalallah ala Syis 50 sahifah. Allah turunkan kepada Nabi Syis, anaknya Nabi Adam, 50 kitab, 50 lembar. Wa ala Akhnuh 30 sahifah. Nabi Idris 30. Wa ala Ibrahim, Nabi Ibrahim 10 sahaif, 10. Wa anzala ala Musa qabla Taurat 10 sahaif. Nabi Musa sebelum diberi Taurat dapat 10 juga. Kemudian wa anzala Taurat wal Injil waz Zabur wal Injil wal Quran. Jumlah 104. Itu yang wajib kita percayai. Nah, yang terakhir, kunci daripada keberuntungan itu adalah al-yakin bil akhirah. Yakin dengan akhirat. Beriman dengan yang gaib. Nah, 6 perkara rukun iman. Rukun iman 6 itu gaib, termasuk gaib. Mendirikan salat. Kemudian lagi menafkahkan harta yang halal di jalan disyariatkan. Yang keempat, beriman dengan kitab-kitab Allah. Yang kelima terakhir, beryakin dengan akhirat. Yakin itu mengapa artinya? Karena sudah jadi bahasa Indonesia. Yakin lah ikan biar. Nah, yakin ada sedikit berbeda dengan iman. Imam Sahal At-Tustari mengatakan yakin itu al-iman ma'az ziyadah. Iman plus artinya yakin. Artinya kalau orang itu beriman belum tentu punya keyakinan. Tapi kalau orang sudah yakin, dia pasti beriman. Dengan akhirat dia yakin. Akhirat itu mulai kubur. Akhirat. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Nah, percaya dengan kubur, yakin dengan kubur, yakin dengan segala macam akhirat. Timbangan, mizan, neraka, surga, sirat dan lain-lain. Nah, yakin ini yattasifu bil quwwah wad dha'af. Yakin ini bisa kuat, bisa lemah. Kayak iman juga. Tapi intinya yakin ini lasak, tidak ragu-ragu. Kita kadang ragu-ragu, ngarannya minimal yakin. Sekurang-kurang yakin, tidak ragu-ragu. Tapi nang kada ragu-ragu ini belum tentu kuat. Contohnya, kita kada ragu-ragu lagi bahwa kita bakal masuk kubur. Ragu-ragu lah kita, kada ragu-ragu. Yakin. Kuat kada. Nah, ini masalahnya. Kalau kuat keyakinan kita, kita mesti membangun kubur mulai saat ini. Padahal kita kada ragu-ragu. Cuma yakinnya belum kuat. Lalu kita urusan kubur nih kaina-kaina, gampang-gampang. Yang penting urusan isuk-isuknya dipikirkan. Karena keyakinan kita hanya ingat minimal. Semuaan kita kada ragu-ragu kubur itu ada. Semuaan kita kada ragu-ragu ada siratal mustaqim menuju surga. Tapi kita kadang mempersiapkan diri kayak apa supaya lewat sirat itu cepat dan selamat. Jangan lambat selamat bawahi neraka itu. Siratal mustaqim itu yang penting cepat selamat.
Kita kadang ragu-ragu, siratal mustaqim itu ada, tapi kita kurang persiapan. Kenapa? Keyakinan kita kurang. Nah, berarti kita beriman sudah. Jadi yakin ini lebih dari sekedar iman. Nah, yakin dengan akhir. Rasulullah bersabda, ta'allamul yakin. Pelajari yakin itu. Karena sedikit amal dari orang yang yakin jauh lebih berharga daripada banyak amal tapi dia kurang yakin. Sabda Rasulullah demikian. Kayak apa cara belajar yakin itu para? Imam Ghazali mengatakan cara belajar yakin itu adalah jalisul mukinin. Kawani orang-orang yang yakin. Jangan berkawan lawan orang yang lemah keyakinannya. Tak umpat juga lemah kita. Dekat-dekat semajlis